Halo semuanya, perkenalkan saya Aris Nandar, mewakili anggota tim yang lainnya. Kami melakukan penelitian terkait dengan DMASPI, detektor penggunaan masker LIPI, yang sebelumnya kami berada di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, yang sekarang bertransformasi menjadi BRIN, Badan Inovasi Nasional. Pada kesempatan ini, dalam perlombaan Artificial Intelligence Innovation Summit 2021, kami ingin menyampaikan beberapa materi dalam kesempatan ini, yaitu terkait dengan latar belakang, kemudian tujuan, roadmap, metodologi, pengujian dan hasil, kendala dan solusi, dan terakhir kesimpulan. Nah, selanjutnya latar belakang sebelum COVID, siapa saja yang harus menggunakan masker, yaitu orang gejala batuk, petugas kesehatan, kemudian orang yang sehat, yang merawat seseorang yang sedang sakit dalam bidang pernapasan, kemudian orang yang sehat tidak perlu menggunakan masker. Tetapi setelah COVID-19, maka orang yang gejala batuk atau pilek atau bersin, kemudian petugas kesehatan yang merawat pasien dengan masalah pernapasan dan juga COVID-19, ada juga orang yang sehat yang merawat atau berada di sekitaran positif COVID-19, atau semua orang sehat dan sakit termasuk anak-anak yang selama pandemi COVID-19 harus menggunakan masker. Kemudian selanjutnya terkait dengan penggunaan masker dan jenisnya, ini disampaikan dalam slide ini, ada yang untuk bedah, kemudian ada yang untuk medis, dan ada juga untuk orang yang sehat penggunaan maskernya. Ada juga latar belakang menggunakan masker dan juga cara-cara menggunakan masker sesuai dengan standar WHO dan juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, ini tujuan penelitiannya kami di bagian 3M, yang salah satunya adalah menggunakan masker. Itu kontribusi kami untuk pencegahan COVID-19 selama pandemi COVID-19 ini. Nah, ini roadmap kami yang keterkaitan dengan deteksi objek di bidang image, maka sejak 2016 hingga sekarang kami melakukan penelitian yang fokus di sini. Nah, ini metodologi yang kami lakukan, analisis, desain, implementasi, dan terakhir deployment. Dan ini bagian tubuh yang harus kami deteksi, mata, hidung, tangan, dan juga bahan material yang digunakan. Nah, ini beberapa hasil penelitian. Yang pertama, untuk kegiatan live video, akurasinya lebih besar dari 90% untuk DMASPI ini. Ini untuk beberapa skenario, tidak menggunakan masker sama sekali, menggunakan masker, menggunakan tangan, menggunakan kacamata. Ini tanpa penghalang sama sekali, kemudian ada yang multi-user, tanpa penghalang, kemudian ini menggunakan kertas dan juga tangan, menutupi bagian kertasnya, kemudian menggunakan kertas dan tidak terlihat tangan, tetapi terlihat ujung kertas dan kelihatan datar. Nah, selanjutnya ini tidak bermasker, karena menggunakan kertas dan ada tangan, tetapi yang menggunakan tisu dideteksi sebagai pengguna masker sebesar 91%. Nah, selanjutnya ini yang bermasker karena multi-user, yang satu menggunakan tisu, yang satu menggunakan kertas, tidak bermasker. Sementara yang menggunakan peci dianggap bermasker. Nah, ini selanjutnya pengujian untuk yang menggunakan kerudung dan ada tangan di telinga, ini diasumsikan bermasker, dan yang menggunakan baju menutupi hidung dan kelihatan tangan itu tidak menggunakan masker. Nah, ini menggunakan kerudung dan ada tangan di mulut, maka ini diasumsikan tidak bermasker. Sementara yang menggunakan kerudung dan terlihat memegang kerudung, maka ini juga tidak termasuk bermasker. Nah, ini selanjutnya menggunakan sarung dan tidak terlihat tangan diasumsikan sebagai bermasker. Ada juga yang menggunakan bahan datar, benda datar, tidak transparan, dan ini tidak terlihat tangan, maka sebagai orang yang menggunakan masker dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya adalah menggunakan versi yang transparan, yang satunya memang terbuka, tidak menggunakan bahan dan alat sama sekali, ini tidak bermasker. Keduanya, baik yang tidak menggunakan penghalang maupun yang menggunakan versi diasumsikan tidak bermasker sebesar 99% ke atas. Nah, ini kendala dan solusinya, kesulitan programming, kemudian ada kendala teknis saat keterbatasan menggunakan masker, dan juga kendala teknis menghalang alat dan bahannya, kemudian terkait dengan CCTV dan juga kamera. Ini kesimpulannya secara teknis pengujiannya sebesar 90% ke atas. Kemudian di kedepannya kami ingin menggunakan detektor masker ini dikombinasikan dengan detektor suhu tubuh atau temperatur tubuh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas pertanyaan, komentar, kritik, dan sarannya yang membangun atas kemajuan penelitian ini. Terima kasih semuanya, sukses selalu, dan salam sehat.